Yang terhormat, Ibu Syarif Fitra Raya Kinansi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Sakuroh. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4 mengenai literasi digital. Adapun anggota dari kelompok kami, Agnia Munfaati, Diana Siti Fatimah, Khairul Maulana, Hilmi Najmatul, Ivo Baiduri, Muhammad Ali Nuruddin, Neneng Novi, Sansan Bintang, Siti Sakuroh, dan Wanda Novia Kristiana. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, disilahkan. Di sini saya Agnia Munfaati akan memaparkan materi mengenai konsep literasi digital. Nah, sejalan dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu yang merujuk pada serta tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi seperti membaca, menulis, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, literasi digital merupakan kecakapan atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sifat berpikir kritis, kreatif, serta inisiatif sebagai kompetensi digital yang dikutip dari Kemendikbud 2017. Kemudian, interaksi di media digital ini tidak saja membutuhkan kemampuan teknis dalam mengakses teknologi, tetapi juga memahami konten, fungsi aktif, dan interaktif memproduksi pesan. Lebih dari itu, interaksi di media digital membawa konsekuensi terhadap keamanan diri, privasi, konsumsi berlebihan, dan menyikapi perbedaan. Sehingga dapat dipahami bahwa literasi digital adalah bentuk keterampilan yang kompleks yang menyangkut keterampilan baru yang harus dimiliki manusia berhadapan dengan lingkungan digital saat ini. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua, disilahkan. Perkenalkan, saya Diana Siti Fatimah. Saya akan melanjutkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai poin pertama, yaitu konsep literasi digital. Nah, sebelum saya akan menjelaskan komponen dari literasi digital, saya akan menjelaskan kembali apa sih itu literasi digital. Nah, literasi digital ini merupakan upaya individu pada era canggih seperti saat ini dalam menyaring informasi secara akurat. Steve Weller dalam tulisannya yang berjudul Digital Literation for Engagement in Emerging Online Culture 2012 dalam Maulana menyatakan terdapat 9 komponen penting yang termuat dalam literasi digital. Komponen yang pertama bisa dilihat dalam PowerPoint, yaitu social networking. Nah, social networking ini apa sih? Social networking ini adalah bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online. Nah, social networking ini mengacu pada situs-situs web yang digunakan untuk berkumpulnya banyak orang. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang, pastinya individu tidak hanya memiliki satu media sosial saja, tapi lebih dari satu. Contohnya seperti TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, maupun WhatsApp. Nah, dalam memperoleh informasi-informasi yang didapat dari media sosial yang kita miliki, kita wajib menseleksi mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Komponen yang kedua di sini ada transliterasi. Nah, transliterasi ini apa? Komponen transliterasi ini didefinisikan dalam sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan, hingga mengkomunikasikannya. Dalam komponen ini lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media atau media sosial, grup diskusi, atau layanan online lainnya.
Yang ketiga ada maintaining privacy. Komponen ketiga ini dapat diartikan sebagai menjaga privacy. Nah, privacy menjadi hal penting dalam literasi digital ini. Kita sebagai pengguna sosial media atau media sosial dari berbagai platform harus memahami mengenai cybercrime. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa cybercrime sedang maraknya terjadi. Maka kita harus tahu apa sih itu cybercrime. Cybercrime ini merupakan kejahatan dunia maya yang melibatkan aktivitas ilegal dengan menggunakan komputer, perangkat digital atau jaringan komputer. Maka dari itu, kita sebagai pengguna sosial media atau media sosial dari berbagai platform harus bisa benar-benar menjaga privasi kita, seperti identitas dari sosial media yang kita miliki atau apapun itu. Untuk komponen yang keempat, di sini ada managing digital identity. Nah, komponen ini berhubungan dengan bagaimana kita selaku pengguna platform dari berbagai sosial media atau media sosial untuk menggunakan identitas secara tepat dari berbagai sosial media yang kita miliki. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya pemateri ketiga, saya persilakan. Baik, poin selanjutnya ada creating content. Creating content ini merupakan keterampilan kita sebagai pengguna platform dalam membuat atau menciptakan konten, misalnya seperti Blogspot, WordPress, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada organizing and sharing content. Ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pengguna platform mengatur dan membagikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan ke khalayak umum. Ketujuh ada racing atau repurposing konten. Dalam komponen ini mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah konten yang ada supaya dapat dipergunakan kembali sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yang ke-8 ada filtering and selecting content. Pada komponen ini kemampuan mencari dan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita melalui mesin pencarian internet. Kemudian yang poin yang ke-9 ada shape forecasting. Shape forecasting ini memiliki tujuan yakni membagikan ide atau gagasan yang menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform, misalnya melalui blog atau forum online. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, pemateri keempat, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manfaat literasi digital bagi pendidikan. Nah, menurut Eti Sumiati dan Wizonalko, literasi digital mempunyai beberapa manfaat bagi kehidupan, termasuk manfaat literasi digital di dunia pendidikan. Nah, manfaat tersebut diantaranya yang pertama ada kegiatan mencari dan memahami informasi yang dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, ada menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kelima, ada literasi digital meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya pemateri kelima, disilahkan. Perkenalkan, nama saya Ivo Baiduri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya yang menjelaskan mengenai manfaat dari literasi digital bagi pendidikan. Berdasarkan pendapat dari Jimoyanis dan Grafani, literasi digital ini memiliki beberapa manfaat terutama bagi kurikulum. Manfaat pertama yaitu membantu peserta didik dalam memperoleh informasi atau ilmu dalam penggunaan media digital itu sendiri atau teknologi.
Lalu yang kedua, masih menyambung dari manfaat yang pertama, ketika peserta didik sudah dapat menggunakan media digital, maka dia dapat memanfaatkan media digital tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya di kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini seperti penyelesaian tugas, penambahan wawasan, dan lain sebagainya. Lalu manfaat yang ketiga, yaitu penggunaan media digital akan membuat peserta didik dapat menganalisis pengaruh buruk mana yang ditimbulkan dari media digital, sehingga nantinya peserta didik lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital. Dalam hal ini tentu saja harus ada pengawasan dari orang dewasa sekitarnya, terutama seperti orang tua dan guru. Lalu manfaat yang terakhir, literasi digital ini akan membantu peserta didik dalam memperkaya ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu yang memang tidak diajarkan di sekolah, sehingga nantinya wawasan peserta didik ini akan jauh lebih luas lagi. Terima kasih kepada pemateri kelima. Selanjutnya pemateri keenam, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan mengenai implementasi pemahaman terkait literasi digital bagi pendidikan di Indonesia. Nah, dapat dilihat literasi digital itu sendiri ialah merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam pemanfaatan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain-lain. Maka implementasi terkait pemahaman literasi digital bagi pendidikan di Indonesia yaitu menggunakan internet seperti dalam pencarian sumber belajar, melakukan pencarian informasi tentang pembelajaran menggunakan browser, membuat kuis online untuk mengakses ataupun mengecek pemahaman siswa, menggunakan aplikasi meeting online ataupun website untuk menjalani pembelajaran secara online, menggunakan aplikasi edit foto ataupun video dalam membuat tugasnya. Dengan adanya literasi digital bagi pendidikan ini, kegiatan sekolah mampu membuat siswa memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menggunakan media digital, alat komunikasi dan jaringannya. Selanjutnya ada tujuan implementasi kompetensi literasi digital ialah untuk mengedukasi warga sekolah terutama bagi siswa dalam pemanfaatan perangkat digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan guna menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Terima kasih kepada pemateri keenam. Selanjutnya pemateri ketujuh, disilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Neneng Novi Alvina Damayanti. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi tentang manfaat teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Sebelumnya, di layanan bimbingan dan konseling itu kan ada 2 subjek yang terlibat dalam pelayanannya. Nah, yang pertama yaitu ada guru BK dan yang kedua ada siswa sebagai subjek yang mendapatkan pelayanan BK. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat teknologi informasi bagi siswanya, yaitu subjek yang mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada memicu keterkaitan minat siswa. Nah, di mana siswa sudah tertarik akan minat untuk mengikuti pelayanan bimbingan dan konseling tersebut, maka dirinya akan mengikuti pelayanan bimbingan dan konseling dengan penuh dukungan. Entah itu dukungan dari minatnya, sikapnya, perhatian, juga motivasinya. Sehingga mereka akan merasa betah, tidak terbebani, dan juga mungkin mereka akan merasa menyenangkan gitu saat melibatkan dirinya dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang saat itu dilakukan gitu. Nah, yang kedua yaitu ada siswa memperoleh kemudahan proses, juga waktu dan tenaga yang efisien dalam layanan bimbingan dan konseling. Ini dikatakan menjadi manfaat dari teknologi informasi di BK karena dengan menggunakan media berbasis teknologi itu dapat menghindarkan kebosanan akibat monotonitas dalam penerapan metode yang itu-itu saja gitu. Itu menurut Hartono di tahun 2010.
Terima kasih kepada pemateri ke-7. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ke-8. Kepadanya Izin melanjutkan disilahkan. materi. Nah, di sini selain siswa yang mendapatkan keuntungan, konselor juga dapat memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling berbantuan TI, yaitu yang pertama, menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih, efektif, dan efisien dalam penggunaan ICT. Nah, yang kedua, menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ICT, yang mungkin peduli terhadap teknologi tersebut. Nah, yang ketiga, menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam bimbingan konseling. Yang keempat, menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber atau lebihnya sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses bimbingan dan konseling. Yang kelima, menjadikan konselor lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan penggunaan teknologi dalam bimbingan konseling. Nah, yang terakhir, meningkatkan kemampuan evaluasi asesmen terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Terima kasih kepada pemateri ke-8. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Siti Sakuroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala dalam implementasi literasi digital. Nah, kendala yang pertama yaitu kurang meratanya akses internet. Nah, penerapan literasi digital sangat berkaitan dengan penggunaan akses internet. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa keberagaman wilayah dan kondisi sosial ekonomi menyebabkan sulitnya pemerataan akses internet. Nah, pada saat ini akses internet masih berpusat di Pulau Jawa. Selain itu, penduduk dengan penghasilan rendah juga akan sulit mendapatkan akses internet. Nah, yang kedua yaitu terlalu banyak informasi. Penelusuran di internet membantu kita dalam menemukan segala hal yang tidak menutup kemungkinan berita itu palsu yang disebarluaskan atau biasa kita sebut dengan berita hoax. Untuk beberapa orang yang kurang kritis dan bijak dalam menggunakan internet, maka mereka hanya akan menelan mentah-mentah informasi yang didapat tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari berita yang didapatkannya. Maka dari itu, peningkatan literasi digital akan sangat berpengaruh untuk meluruskan beberapa berita palsu yang disebarkan. Nah, yang ketiga yaitu konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya, konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat dan mana konten yang negatif. Lalu yang keempat, ada penyimpangan dalam berliterasi digital. Nah, salah satu penyimpangan dari penggunaan literasi digital yang dilakukan oleh para siswa adalah menggunakan akses internet sekedar untuk mencari tahu jawaban dari soal yang diberikan oleh guru. Selebihnya, mereka hanya menggunakan untuk bermain sosial di media sosial atau game online. Nah, keinginan atau minat untuk mencari informasi di dalam diri siswa itu masih dikatakan rendah. Nah, yang kelima yaitu kurangnya peran guru dalam meningkatkan literasi digital. Nah, penguatan literasi digital bagi guru dimaksudkan agar guru tersebut memiliki kemampuan dalam memanfaatkan media digital untuk meningkatkan profesionalitas guru tersebut. Nah, perlu dipahami bahwa pertama, teknologi digital telah mengakibatkan perubahan hampir semua aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Nah,
informasi begitu cepat, guru hendaknya mampu beradaptasi agar tidak ketinggalan informasi. Jadi dengan demikian, guru semestinya menjadi pelopor bagi siswa dalam melakukan gerakan literasi. Selanjutnya, kepada pemateri ke-10 disilahkan. Saya Wanda Novia Kristiana, saya akan melanjutkan tentang kendala dalam implementasi literasi digital. Yang keenam yaitu cepat bosan, yang dimana kondisi peserta didik yang cepat bosan dengan bacaan atau perhatian yang mudah berpindah, membuat peserta didik harus menyusun ulang strategi pembelajaran yang telah mereka rencanakan, serta memberikan dorongan motivasi belajar. Yang ketujuh, motivasi siswa yang agak rendah. Jadi keterbatasan pada siswa akan pengetahuan, kemudian dari segi waktu dan juga tenaga, sehingga siswa ini tidak mendapatkan motivasi yang cukup membuat mereka paham akan pengetahuan tersebut. Yang kedelapan, kurangnya dukungan dan kontrol dari orang tua. Nah, di sini dikarenakan tidak semua orang tua tahu, mengerti, dan paham akan program pembelajaran tersebut. Yang kesembilan, sekolah belum mengelola kebijakan tentang pembatasan penggunaan internet. Nah, jadi maksudnya ini dengan sekolah membatasi penggunaan internet dengan jelas, terlebih dalam mengatur siswa, apakah siswa benar-benar mengakses literasi ataupun tidak. Yang terakhir, yang ke-10, keterbatasan pengetahuan, waktu, sarana, dan prasarana. Nah, untuk keterbatasan ini kadang seperti membantu literasi, tetapi kemudian jaringan wifi yang tidak stabil, LCD yang kurang bening, dan bahkan biaya yang sangat mahal. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Itulah pemaparan materi mengenai literasi digital. Sekian dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik dari materi atau penyampaiannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.